Ya, Bapak Ibu, saudari-saudara yang berbahagia, terimalah salam damai dari saya, nama budaya. Malam ini saya diminta oleh Pak Febi ya untuk membawakan materi tentang dana. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Budi Priyatna. Kita di Kerawang sudah 11 tahun ya, 11 tahun mengadakan dhamma kelas seperti ini juga. Kita punya materi juga sama, 19 bab. Itu dibawakan selama 52 minggu atau 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun kita ulang lagi dari mula, terus sampai sekarang sudah sampai 11 tahun. Nah, seperti kita ketahui lah, kalau sudah 11 tahun itu yang ikut paling tinggal 10 orang ya. 10 orang, 12 orang, tinggal dikit karena orang mungkin sudah bosan. Ya sebenarnya sih saya sendiri sudah mengajar dhamma kelas ini selama 4 tahun. Sebelumnya guru saya Pak Dodi Widanto dari Bogor. Kita ini memakai kurikulum dari Bogor, Dhamma Caku Bogor. Itu dhamma kelas ini juga ada juga di Makassar dan ada juga di beberapa tempat yang lain selain di Bogor. Saya dengar di Bogor juga katanya sih tinggal 10-12 orang, sama seperti di Kerawang. Mungkin harus ada pembaruan sedikit lah gitu. Ya, materi tentang dana pada malam hari ini saya mendapat pesan dari Pak Febi ya. Jadi kita itu ada sedikit beda ya dengan dhamma kelas Kerawang. Makanya saya adakan beberapa penyesuaian juga karena tujuan dari dhamma kelas di Padang ini adalah untuk membuat umat itu bukan cuma tahu teori, tapi juga persiapan untuk praktek. Gitu. Seperti kita ketahui, sangat penting sekali dana itu ya, karena banyak umat-umat itu yang kadang-kadang pola pikir itu masih terbulak-balik gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ya seperti kita ketahui tentang dana ini adalah Sang Buddha dalam Inti Utaka itu pernah bersabda bahwa jika makhluk mengetahui seperti yang aku ketahui hasil dari memberi dan berbagi, maka mereka tidak akan makan tanpa sebelumnya memberi terlebih dahulu dan tidak akan membiarkan kekikiran mengotori pikirannya. Meskipun itu adalah gigitan terakhir, suapan terakhir, maka tidak akan takut, tidak akan makan tanpa sebelumnya memberi kepada, jika masih ada satu makhluk atau manusia yang bisa menerima makanan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi yang namanya pikiran seorang putujana, kita ini kan semua putujana. Jadi semua pikiran putujana itu masih terbolak-balik. Kalau kita kan di sini Sang Buddha bilang, kita dana itu sangat penting sekali. Tapi banyak orang-orang di luar sana, orang-orang Buddhis juga, itu masih diliputi oleh kepikiran. Pikiran mereka masih dibolak-balik, yaitu mereka berpendapat kalau berdana itu bisa miskin. Mereka juga berpendapat kalau kita sering berdana itu akan mengurangi tabungan mereka. Gitu. Sebenarnya kan itu tidak demikian, gitu, Bapak Ibu ya. Makanya malam hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang dana sampai Bapak Ibu nanti mengerti dan tidak akan segan-segan lagi untuk berdana. Nah, Bapak Ibu, dana merupakan suatu perbuatan yang paling mudah dilakukan karena dan merupakan juga awal dari semua perbuatan baik lainnya. Dana itu juga bersifat universal. Kita lihat semua agama, saya lihat ada dana. Ya, di agama terakhir juga banyak yang mengajarkan tentang dana. Ya, bahkan ada yang sistemnya seperti sekian persen dari penghasilan seperti itu adalah dana. Nah, kita lihat anak kecil juga bisa berdana. Orang cacat juga bisa berdana. Orang jahat juga bisa berdana. Kalau kita bandingkan dengan melaksanakan sila, saya rasa orang yang umurnya 70 tahun pun masih sulit untuk melaksanakan sila.
Baru pulang dari wihara, dia tentang apa Pranatipata, Weda Manusia Padang sama Diami. Sampai ke rumah ada nyamuk, plok gitu Bapak Ibu. Seperti itu, begitu sulitnya orang untuk melaksanakan moralitas. Tapi kalau berdana, semua orang pasti bisa. Itulah itu Bapak Ibu. Nah, dalam Sang Buddha juga bersabda bahwa orang miskin justru harus banyak berdana. Kenapa? Karena orang yang hidupnya miskin, karena kehidupan lampau itu memang mereka kurang berdana. Untuk dapat merubah nasibnya, justru mereka harus berdana. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, juga dana itu juga bukan hanya bersifat materi, akan tetapi bisa berbentuk nasihat, bisa berbentuk tenaga, juga bisa berbentuk seperti memberikan rasa aman kepada orang lain seperti itu. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, dana juga merupakan dasar dari segala perbuatan baik. Nah, dana adalah awal dalam meniti jalan mulia berluas dapat. Apa namanya? Kenapa Bapak Ibu? Karena kenapa merupakan awal dari semua perbuatan baik? Karena Bapak Ibu, saat kita berdana, minimal dalam pikiran kita saat itu adalah ada aloba dan adosa. Tidak mungkin kalau ada loba dalam pikiran kita bisa berdana. Tidak mungkin kalau kita benci sama seseorang, kita berdana pada orang tersebut. Bapak Ibu, seperti itu. Jadi pada saat kita berdana, saat itu dalam pikiran kita cuma ada dua, yaitu adalah aloba dan adosa minimal. Bapak Ibu, seperti itu. Jadi dana merupakan dasar dari segala perbuatan baik. Kalau kita terus berdana, otomatis lama-kelamaan loba dalam diri kita itu akan berkurang. Dosa dalam pikiran itu juga akan berkurang. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian dana itu Bapak Ibu, menurut pandangan umum, dana adalah hanya merupakan berupa uang atau materi. Misalnya contoh kalau kita di agama yang umum tuh, kita kalau membangun jembatan, membangun nyumbang tempat ibadah, itu merupakan dana. Atau membantu korban bencana alam, itu juga dana, Bapak Ibu. Itu berdasarkan pengertian umum. Jadi cuma bersifat uang atau materi. Tapi Bapak Ibu, kalau menurut agama Buddha itu beda. Dana itu adalah memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan dengan tulus dan ikhlas. Itu dana menurut agama Buddha. Memang Sang Buddha itu memberikan sedikit lebih jelas dalam hal dana ini kepada yang membutuhkan. Jadi kalau kita misalnya ada orang yang tidak membutuhkan, kita berikan, itu namanya bukan berdana. Contoh misalnya ada biku kan kepalanya maaf ya, biku itu kan kepalanya nggak berambut. Kalau kita dana sisir, itu namanya bukan berdana, Bapak Ibu. Mungkin namanya ngeledek ya Bapak Ibu ya mungkin. Nah kemudian juga harus diberikan dengan tulus dan ikhlas. Minimal saat memberikannya Bapak Ibu, seperti itu. Nah Bapak Ibu, berdasarkan Visuddhimagga itu dijelaskan bahwa dana itu mempunyai karakteristik melepaskan. Saat berdana kita melepaskan apa yang kita miliki untuk diberikan kepada orang lain. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menghancurkan kemelekatan terhadap benda-benda yang didanakan. Kemudian manifestasinya itu bebas dari kemelekatan yang muncul di dalam batin. Yang memunculkan pemahaman yang mungkin akan bermanfaat untuk kelahiran kembali serta untuk mencapai kekayaan. Sebab terdekat dari dana itu adalah kita memiliki benda yang akan didanakan. Itu Bapak Ibu. Itu adalah 4 hal tentang dana. Nah, Bapak Ibu, dana itu menempati urutan pertama dari dasar punya Kirewatu. Dalam dasarnya itu yang pertama adalah dana. Yang kedua mungkin sila dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian juga dalam dasar parami, dana juga menempati urutan yang pertama. Kemudian dalam Anupodikata instruksi
terutama bertingkat, bertahap. Dana juga mendapati urutan yang pertama, kemurahan hati, baru sila, kemudian saga, kamadinawa, nekamadi samsa, dan hari Arya Seta. Ini yang perlu kita garis bawahi bahwa anu kata itu pertama kali diberikan kepada Yasa. Pada saat itu Bapak Ibu, Yasa itu sedang dalam di taman itu sedang habis main perempuan. Kemudian ketika dia keluar, dia bertemu dengan Buddha dan Buddha membabarkan nama yang pertama itu Dana. Kalau sang Buddha langsung memberikan 4 kebenaran mulia, mungkin Yasa tidak akan siap batinnya. Tapi Bapak Ibu, dengan Buddha itu memberikan dana, di situ dia akan meluaskan batinnya sehingga dia akhirnya siap untuk menerima dhamma yang inti dari dhamma dari sang Buddha, yaitu Cattari Arya Seta. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bentuk dana. Dana itu bisa berupa materi, yaitu amisa dana, bisa berupa tenaga, paritaya dana, dan kemudian bisa berupa memberikan rasa aman. Yang keempat adalah berupa ajaran. Nah, Bapak Ibu, di sini kita ada sebuah cerita tentang ajaran ini. Bapak Ibu, ya benar. Yang pertama adalah amisa dana. Dana berbentuk materi seperti uang, makanan, air, obat-obatan, darah, kornea mata, bunga, dupa, dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu, Sutta menguraikan amisa dana itu menjadi 10 jenis dana. Ya, itu ada yang pertama adalah makanan, minuman, pakaian, alat-alat transportasi, bunga, bubuk wangi, salep wangi, tempat tidur, tempat tinggal, dan fasilitas untuk penerangan, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini ada berkaitan dengan makanan. Bapak Ibu, makanan itu sangat penting sekali, terutama kalau kita sering kan kita memberikan dana makan pagi untuk beku, untuk sama merah, seperti itu Bapak Ibu. Ini ada sebuah cerita tentang dana makanan. Dikisahkan ada 60 orang biku setelah menerima instruksi meditasi, waktu itu menjelang wasak itu akhirnya ditutup pergi ke sebuah desa namanya Desa Mutika. Di sana di desa tersebut biku itu ketemu dengan seorang wanita rumah tangga, namanya disebutnya Matika Mata. Matika Mata meminta para biku itu untuk tinggal di hutan dekat dengan desa, dan dia berjanji bahwa akan memberikan makanan untuk keperluan biku. Bapak Ibu. Kemudian beberapa saat Bapak Ibu, matematika ini belajar tentang meditasi. Ternyata dia lebih mempunyai peran yang luar biasa, sehingga setelah dia belajar meditasi, dia berhasil mencapai tingkat anagami dan mempunyai kekuatan super power. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah dia mencapai anagami, matematika ini melihat kepada biku. Ternyata tidak ada satupun dari biku-biku tersebut yang sudah mencapai tingkat kesucian. Matematika dengan matika mata, kemudian dengan kekuatannya dia melihat apakah biku-biku ini mempunyai parami untuk mencapai tingkat arahat. Ternyata punya. Kemudian dia juga melihat lagi apakah biku-biku ini punya teman-teman yang baik untuk dalam teman-teman untuk mencapai sama-sama berlatih. Ternyata punya. Kemudian dilihat apakah tempatnya cocok, tempatnya juga cocok. Kemudian dilihat lagi tentang makanan. Ternyata biku-biku ini Bapak Ibu tidak mempunyai makanan yang cocok untuk mereka. Sehingga akhirnya Matika Mata memberikan
makanan yang cocok untuk para biku tersebut. Sehingga di akhir masa puasa para biku itu akhirnya semua mencapai tingkat arahat. Bapak Ibu di sini bahwa sangat penting sekali peran makanan, Bapak Ibu, seperti itu. Ya, kemudian Bapak Ibu, nah kita lihat di antara 10 jenis makanan ini adalah ada juga tempat misalnya memberikan tempat tinggal, alat transportasi, atau kalau mungkin zaman dulu mah bukan alat transportasi, tapi adalah tempat alas kaki, Bapak Ibu, seperti itu. Kalau sekarang itu diterjemahkan jadi alat-alat transportasi. Kalau dulu kan semua jalan kaki ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini ada di Dana Sutta anggota Nikaya 459. Bapak Ibu. Yang kedua adalah paricaya dana. Dana dalam bentuk tenaga. Kalau kita tidak punya dana, kita bisa berdana juga tenaga. Bapak Ibu, seperti itu. Jadi malah dalam pandangan saya itu dana tenaga ini mungkin lebih baik ya, sebenarnya sedikit lebih baik dibanding kita berdana makanan. Seperti itu Bapak Ibu. Ada berapa sutta menyebutkan 3, itu adalah amisa dana, abaya dana, dan dhamma dana. Nah, ada juga yang menjadi 4, yaitu dengan menambahkan paricaya dana. Sebenarnya paricaya dana ini juga termasuk abaya dana. Contoh misalnya kalau kita misalnya ke wihara, wiharanya bersih, itu memberikan rasa nyaman kepada umat yang datang. Itu juga adalah abaya dana juga Bapak Ibu. Seperti itu ya, dana tenaga. Kemudian abaya dana dalam bentuk memberi perasaan aman, memberi perasaan tenang, perasaan nyaman, bersikap rendah hati, memaafkan, menyelamatkan kehidupan, yang sering kita kenal sebagai pangsen, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tentang pangsen ini juga ada yang harus kita luruskan, bahwa kalau di Kerawang kita berdana pangsen itu nggak pesan dari tempat pembibitan, tapi kita mengadakan operasi pasar. Kita bagi di beberapa kelompok, kita beli dari pasar. Jadi ikan-ikan, kita biasanya berdana ikan ya Bapak Ibu. Ikan-ikan yang kalau setengah jam aja kita nggak beli, itu mereka pasti udah mati di penggorengan. Nah Bapak Ibu, kita selamatkan dan kita lepaskan. Itu yang kita lakukan. Tidak pernah kita pangsan dengan melepas burung. Ada sesuatu yang membuat saya pernah sekalinya saya mengajak umat untuk berdana burung. Itu ketika kita mengadakan kunjungan ke panti jompo. Nah, ketika Bapak Ibu kita mengajak para manula panti jompo itu untuk melakukan pangsen. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Karena kalau dibawa ke pinggir sungai, saya khawatir nanti para manula itu nyemplung ke dalam nyemplung ke dalam sungai. Jadi kita mengambil inisiatif mengadakan pangsen burung. Karena bisa dilakukan di tempat panti jompo itu, Bapak Ibu, kalau burung. Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, kita beli dari pagi-pagi, jam 6 pagi kita sudah ada umat sebagian yang ke puncak membeli burung. Karena kita tempat itu adalah di puncak, Bapak Ibu, panti jompo itu di puncak. Nah, Bapak Ibu, kemudian ketika dilepas, Bapak Ibu, ternyata burung-burungnya sudah lemas. Sehingga ketika burung-burungnya dilepas, ada beberapa yang terjatuh, nggak kuat terbang. Dan tiba-tiba ada seekor kucing langsung menangkap si burung tersebut. Hingga timbul penyesalan dalam hati saya, udahlah, makanya saya berpikir selama-lamanya kita dari wihara tidak akan pernah lagi melepas burung, Bapak Ibu. Dan juga kalau kita sering lihat di Jakarta, di situ saya lihat banyak juga orang-orang yang melepas burung. Biasanya melepas burung itu sesuai dengan umur mereka, itu menurut kepercayaan tradisi Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang yang umurnya 50,
sakit-sakitan diminta melepas burung 50, Bapak Ibu. Nah, kemudian itu kan harus pesan. Sehingga apa akibatnya? Burung-burung yang tadinya nyaman di kampung, di dekat pesawahan, karena ada acara umat yang mau lepas burung, pangsa burung, para penjual burung itu menangkap burung. Jadi menurut saya itu adalah tidak kurang tepat lah kalau kita sebenarnya berdana burung. Nah, kalau kita kalau lain dengan ikan, kalau ikan itu ya memang itu kebutuhan sehari-hari, orang pasti menjual ikan. Nah, kita selamatkan ikan tersebut, gitu Bapak Ibu, seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah dana, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah dana dalam bentuk ajaran yang mengarah kepada pengikisan LDM. Jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa yang namanya dana dhamma itu enggak semua ajaran bisa dikategorikan dana. Contoh, kalau misalnya ada orang yang mengajarkan boleh membunuh manusia karena orang-orang tersebut mungkin disebutnya orang yang nggak sesuai agamanya dengan mereka, atau boleh merampok harta kelompok-kelompok tertentu, Bapak Ibu, seperti itu. Bapak Ibu, itu bukan ajaran dhamma. Karena kenapa? Karena tidak mengarah kepada pengikisan loba, dosa, dan moha. Nah, ada lagi bentuknya mungkin selain kita yang mungkin Bapak Ibu yang tidak bisa ceramah, sebenarnya Bapak Ibu dan itu semua orang bisa. Contoh misalnya ibu-ibu datang ke wihara mendengarkan ceramah dari penceramah. Pulang-pulang kan dia bisa sharing kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, dan itu pun Bapak Ibu sudah termasuk dana. Bapak Ibu, seperti itu. Atau bisa juga kita mencetak buku-buku dhamma, atau mencetak DVD dhamma, Bapak Ibu, seperti itu. Itu bisa dikategorikan sebagai dana dhamma, Bapak Ibu, seperti itu. Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu, dana dhamma ini adalah, kalau kita lihat itu ada pertanyaan dari Dewa Saka. Dan pada ayat 354. Di situ dikisahkan Saka, dikisahkan di alam dewa ini Bapak Ibu ada timbul pertanyaan. 4 pertanyaan ini, di antara semua pemberian manakah yang terbaik? Di antara semua rasa manakah yang terbaik? Di antara semua kegembiraan manakah yang terbaik? Mengapa penghancuran nafsu dikatakan yang paling unggul? Nah, Bapak Ibu, 4 pertanyaan ini berputar-putar di alam para dewa. Berasal dari alam dewa Ketumarajika, naik ke Tawatimsa, naik juga akhirnya sampai ke alam Brahma. Suatu ketika Saka melihat kok ada dewa-dewa sedang berkerumun, sehingga mereka menanyakan, Bapak Ibu. Nah, kemudian Saka mengajak para dewa tersebut untuk menanyakan hal ini kepada Sang Buddha. Makanya Saka bertanya kepada Sang Buddha, di antara semua pemberian, manakah yang terbaik? Di antara semua rasa, manakah yang terbaik? Di antara semua kegembiraan, manakah yang terbaik? Mengapa penghancuran nafsu dikatakan yang paling unggul? Dan Sang Buddha menjawab, pemberian kebenaran atau pemberian dhamma mengalahkan semua pemberian. Rasa kebenaran ada mengalahkan semua rasa lainnya. Kemudian kegembiraan dalam kebenaran, dalam dhamma mengalahkan semua kegembiraan lainnya. Orang yang telah menghancurkan nafsu keinginan orang yang telah menghancurkan nafsu keinginan mengalahkan semua penderitaan, seperti itu. Mengapa pemberian dhamma itu dikatakan pemberian yang terbaik? Karena Bapak Ibu, pemberian dhamma itu bisa bertahan sekian sampai akhir kita kehidupan, juga bisa dibawa di antara kehidupan. Itu pemberian dhamma, Bapak Ibu. Bahkan mungkin kalau dikatakan, mungkin ada dari Bapak Ibu yang tadinya mungkin bukan seorang Buddhis. Nah, karena dalam kehidupan lampaunya dia sudah berdhamma, makanya begitu dia dalam kehidupan saat ini
Walaupun awalnya dia mungkin beragama bukan non-Buddhis, tapi ketika dia mendengar Dhamma, dia timbul rasa ketertarikannya. Itu kenapa? Karena di dalam kehidupan sebelumnya, dia itu sudah belajar Dhamma. Maka itu Bapak Ibu, janganlah kita malas untuk belajar Dhamma. Dimanapun ada Dhamma, kita harus kita tuh langsung kita harus kita datangi gitu Bapak Ibu, seperti itu. Saya sampai saat ini kalau misalnya ada kelas-kelas Pak Slamet, ada kelas-kelas dari Sayadaw, saya pasti akan mengusahakan untuk ke sana, untuk mendengarkan Dhamma itu Bapak Ibu, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian rasa dari kebenaran mengalahkan semua rasa. Bapak Ibu, kalau kita lihat, kalau kita misalnya merasa lidah kita merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa, Bapak Ibu, kenikmatan itu Bapak Ibu, rasa tersebut akan membuat kita melekat. Nanti kita akan mencari-cari lagi apa rasa seperti itu. Kalau tidak ketemu, timbul kekecewaan dan penderitaan. Makanya dikatakan rasa kebenaran mengalahkan semua rasa lainnya. Seperti itu ya. Bapak Ibu, ini adalah dari Gajah Saka. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita memasuki kualitas dari berdana. Bapak Ibu, apa aja sih kualitas yang membuat dana kita itu mempunyai kualitas yang beda antara satu orang dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu manfaat. Sampai bagaimana bermanfaatnya dana kita itu terhadap orang-orang tersebut. Kemudian juga tergantung pada kehendak kita, motif kita saat kita berdana. Kemudian juga tergantung kepada barang-barang yang didanakan, motif atau tujuannya, kemudian kemurnian pemberi dan penerima dana. Itu juga sangat menentukan. Dan yang keenam adalah yang patut menerima dana. Ini adalah 6 hal yang akan kita bahas Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ditinjau dari manfaat, ada yang namanya pemberian kecil, manfaatnya kecil. Ada juga yang kemudian pemberian kecil, manfaatnya besar. Ada juga pemberian besar, manfaatnya kecil. Yang keempat adalah pemberian besar, manfaatnya besar. Itu ada Bapak Ibu di Dakina, Vibhanga Sutta, Majjhima Nikaya Atta Tua. Nah, Bapak Ibu kita lihat, pemberian kecil, manfaat kecil. Bapak Ibu, orang kaya berdana kepada pengemis. Kita lihat Bapak Ibu, pemberian kecil untuk seorang kaya berdana, misalnya uang 2.000 perak kepada seorang pengemis, itu nggak ada artinya, kecil buat dia. Nah, sehingga dengan demikian manfaatnya juga kecil. Apalagi kalau misalnya pengemisnya itu adalah orang-orang yang misalnya suka mabok, atau bukan seorang yang sedang mencapai kesucian, mengarah kesucian. Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, pemberian kecil, manfaatnya besar. Apa itu? Yaitu umat berdana makan pagi kepada biku. Bapak Ibu, kita umat berdana makan pagi paling berapa? Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita bisa memang cuma bisa berdana misalnya tahu atau tempe, ya kita berikan kepada biku tersebut. Kan biku nggak boleh, biku tuh nggak boleh pilih-pilih makanan. Apa yang diberikan oleh umat itu yang harus yang dimakannya, Bapak Ibu, seperti itu. Itu kalau biku yang benar, Bapak Ibu ya. Nah, itu juga begitu. Kalau kita berdana makan pagi pada biku itu memang biasanya langsung berbuah, Bapak Ibu. Contoh misalnya yang saya suka amati umat kita nih, ada satu umat dana makan pagi, dia bawa tahu tempe. Nanti setelah badannya selesai makan bersama, makannya ayam, daging, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi itu menurut saya juga suatu jadi kalau baik langsung berbuah, Bapak Ibu. Itu salah satu juga manfaat dana, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dan juga nanti kalau bikunya itu adalah biku yang bermoral, itu akan memberikan manfaat yang besar untuk seumat tersebut. Kemudian pemberian besar, manfaat kecil, Bapak Ibu. Di sini saya beri contoh adalah orang kaya yang merayakan ulang tahun anaknya. Saat ulang tahun anaknya,
Dia keluarin uang miliaran untuk memberikan makanan kepada tamu-tamunya. Itu juga berdana kan Bapak Ibu, berdana makan kepada orang-orang kaya. Ya berarti kalau misalnya dia kaya berarti yang diundang juga sebagian besar orang-orang kaya juga Bapak Ibu ya. Seperti itu. Itu orang kaya merayakan ulang tahun anaknya itu pemberiannya besar, manfaatnya kecil. Karena mengapa? Karena orang-orang yang kita undang itu belum tentu punya moral yang baik, seperti itu. Sehingga dengan demikian manfaatnya sangat kecil. Itu pemberian besar, manfaat kecil. Kemudian pemberian besar, manfaatnya juga besar. Contoh orang kaya berdana pembangunan wihara, orang membuat cetia, membuat sekolah-sekolah Buddhis, atau membuat jembatan. Seperti itu. Itu pemberian besar, tapi manfaatnya besar untuk masyarakat. Dan itu kalau misalnya kita membangun jembatan, setiap kali kita lewat orang-orang lewat jembatan, itu palanya kita sangat besar untuk kita. Dan berapa tahun itu bertahan. Makanya dikatakan pemberian besar, manfaatnya juga besar. Bapak Ibu, seperti itu ya. Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah ditinjau dari kehendak. Nah, Bapak Ibu, kita mengetahui ada yang namanya 3 macam kehendak, yaitu Puba Cetana, Munca Cetana, Apara Cetana. Puba Cetana itu adalah kehendak sebelum kita berdana. Kemudian yang kedua adalah kehendak saat kita berdana. Yang ketiga adalah Apara Cetana, kehendak setelah kita berdana. Bapak Ibu, kehendak berdana, kehendak sebelum berdana haruslah baik. Harus baik, terus dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan ini apa? Ada sedikit ini apa? Nggak kelihatan ada gambar orang. Dilakukan dengan senang dan penuh dengan keyakinan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, saat kita berdana juga kita harus bisa menjaga bahwa berdana itu kita harus baik dan puas dan bahagia. Kemudian setelah itu kita juga harus menjaga kehendak setelah berdana haruslah baik dan merasa bahagia karena telah melepas. Itu Bapak Ibu adanya di Sumanadana Sutta angkatan kayak 335. Bapak Ibu seperti itu. Bapak Ibu kita melihat bahwa apa namanya di sini dikatakan bahwa kehendak sebelum berdana, Bapak Ibu, objek yang akan didanakan itu harusnya sudah ada di tangan kita, jadi milik kita. Tanpa objek yang sudah menjadi miliknya, karena hanyalah milik pikiran baik. Itu Bapak Ibu bedanya kehendak sebelum berdana dengan pikiran yang baik. Kalau jadi di sini dikatakan di dalam Taya Pitaka dikatakan bahwa kalau kita yang disebut dengan Puba Cetana itu kita sudah memiliki benda tersebut dalam penguasaan kita. Contoh kalau misalnya kita mau berdana jubah, kalau kita baru ingin doang, oh nanti tahun ini saya mau berdana jubah, Bapak Ibu, itu hanya pikiran baik, hanya angan-angan. Tapi kalau kita sudah punya jubahnya dalam tangan kita, di situ kita katakan bahwa ini Puba Cetana, kehendak sebelum kita berikan. Baru nanti kita berikan, itu nanti setelah apa Cetana setelah kita berikan. Jadi di sini harus kita tekankan di sini bahwa objek yang akan didanakan harus sudah ada dalam tangan kita, jadi milik kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah itu bisa dikatakan juga dalam sutta tersebut, saat objek yang didanakan sudah ada tangan kita, Bapak Ibu, kita harus berusaha agar benda tersebut kita itu harus kita jaga pikiran kita agar bebas dari kilesa, Bapak Ibu. Karena terus terang Bapak Ibu, saat sebelum berdana itu banyak sekali godaan-godaan. Misalnya ada orang yang sudah punya jubah di tangan, jika aku berikan jubah ini kepada Bante, semoga akan memberikan kekayaan kepada aku di masa depan. Bapak Ibu ingat bahwa itu adalah kilesa, bahwa itu adalah loba. Bapak Ibu seperti itu ya. Bapak Ibu kemudian ini Bapak Ibu,
Kita lihat pikiran saat kita berbuat baik. Itu ada di sini, saya nggak pakai baca pali Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini adalah usaha, ada perbuatan baik. Itu ada yang disenangkan dengan senang hati, ada yang biasa saja atau UPK. Kemudian ada yang memberikan dengan pengertian, ada yang tanpa pengertian. Kemudian ada yang spontan, ada juga yang diajak Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu di antara 8 pikiran ini yang terbaik? Bapak Ibu. Di antara pikiran ini mana yang terbaik? Yaitu Bapak Ibu yang pertama adalah dengan senang, sudah tentu dengan pengertian akan akibat dari hukum karma, dan kemudian dilakukan dengan spontan. Itu yang terbaik Bapak Ibu. Yang terburuk Bapak Ibu adalah dengan pikiran biasa saja, tanpa pengertian dan diajak Bapak Ibu. Seperti itu. Tidak, sini bukan berarti kita diajak, tapi mungkin juga kita misalnya contoh di sini diajak ini artinya kita ngelihat orang lain berdana, kita pun timbul keinginan untuk berdana, itu diajak Bapak Ibu, karena tanpa spontan dalam diri dia Bapak Ibu. Kemudian pengertian, ya kita harus pengertian bahwa ini akan menimbulkan akan menimbulkan hasil yang baik untuk dia gitu, Bapak Ibu. Seperti itu ya, berupa amal baik Bapak Ibu, seperti itu. Ini adalah pikiran saat kita berbuat baik. Di sini ada contoh adalah Brahmana Tula Ekasata. Dikatakan ada sepasang suami istri yang hanya mempunyai pakaian luar, satu potong pakaian luar, jubah. Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya si istri mau ke pasar atau mau keluar, si Brahmana itu tinggal di rumah, karena dia cuma memakai pakaian dalam saja. Begitu pula kalau si Brahmana ini akan keluar, si istri akan tinggal di rumah. Seperti itu Bapak Ibu. Suatu ketika si Brahmana ini mendengarkan ceramah dari Buddha. Saat sang Buddha saat itu sedang mengajar tentang dana. Saat itu timbul keinginan dalam diri si Brahmana ini. Ingin berdana, jubahnya yang dipakai itu untuk Buddha. Tapi Bapak Ibu, kemudian timbul pikiran buruk dalam diri dia. Kalau nanti jubah ini saya berikan kepada Buddha, nanti saya kalau keluar pakai apa dong? Nanti kalau isi saya misalnya keluar, pakai apa? Itu seperti itu. Berarti kita nggak bisa keluar kemana-mana, karena jubah cuma satu. Seperti itu. Nah, kemudian sang Buddha meneruskan ceramahnya, kira-kira 2/3 atau itu timbul lagi keinginan untuk berdana, tapi tetap pikiran buruk menghalangi dia untuk berdana. Kemudian yang ketiga, akhirnya dia bertekad, dia berikan. Nah, saat itulah dia karena girang, dia berteriak, aku menang, aku menang, aku menang. Nah, Raja Pasangadi Kosala mendengar hal itu dan dipanggillah si Brahmana itu. Nah, ini Brahmana itu bilang tentang hal tersebut. Nah, karena sangat senang, sang raja itu memberikan 4 potong jubah kepada si Brahmana ini. Brahmana ini pun tetap memberikan lagi jubah tersebut kepada Buddha. Begitu Bapak Ibu terus menerus, Bapak Ibu, sampai kemudian sang Buddha bilang, kalau si Brahmana ini memberikan jubahnya saat pertama kali timbul niat itu, palanya Bapak Ibu akan lebih besar. Seperti itu. Bapak Ibu, kita mengapa saya ceritakan tentang Brahmana ini, itu sebenarnya ada dalam pikiran kita. Saat kita mau berdana timbul, wah besok anak kita sekolah, kuliah, bayar kuliah. Kalau uang didanakan nanti bayar ini pakai apa? Itu Bapak Ibu sering terjadi dalam diri kita. Kita nggak berdana karena dihinggapi oleh kepikiran. Walaupun bentuknya apapun, namanya kepikiran. Seperti itu. Nah itu yang harus bisa kita kikis. Bapak Ibu, seperti itu ya. Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nah kita Bapak Ibu dana berdasarkan kesadaran. Kita
sekalian Bapak Ibu, ada dana yang inferior. Apa inferior? Dana yang Bapak Ibu, inferior di sini adalah sebelum kita berdana itu ada kilesa muncul sebelum berdana atau pada saat berdana atau sesudah berdana. Bapak Ibu, Bapak Ibu. Ada juga yang dana yang bersifat superior, yaitu orang tersebut bisa menjaga batinnya bebas dari kilesa saat sebelum berdana, saat berdana atau sesudah berdana. Nah, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat juga ada 3 jenis akar. Kayak tadi kan saya di Jawa saya sudah bilang bahwa saat kita berdana minimal ada 2 pikiran baik, yaitu adalah aloba dan adosa. Itu adalah akar, ada 2 akar dalam kebutuhan kita. Sebenarnya ada 3 akar. Akar ketiga itu adalah amoha, atau dengan banyak atau dengan pengertian. Jadi kita pada saat kita berdana kita tahu manfaatnya seperti apa untuk mengikis loba dosa moha atau mengikis apa dengan kebijaksanaan itu seperti itu, Bapak Ibu. Nah itu dengan 3 akar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ini mereka orang yang sering memberikan dana imperial ini kalau saat nanti meninggal, mereka minimal akan terlahir lagi di alam manusia atau di alam dewa 6. Bapak Ibu. Kemudian kalau yang superior, maka mereka akan sama, mereka juga akan lahir di alam manusia dan dewa 6. Nah, kalau yang superior ini, Bapak Ibu, dalam kehidupan saat ini, saat dia terlahir, dia akan lahir sebagai seorang tirituka atau seseorang yang mempunyai 3 akar, yaitu dia itu bisa mencapai jana kalau dia melakukan meditasi samatha bhavana, atau dia bisa mencapai kesucian kalau dia melatih vipassana, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kalau dana imperial itu diberikan oleh dengan 2 akar? Itu cuma aloba dan adosa. Nah, Bapak Ibu, kalau di sini Bapak Ibu saat berdana itu muncul kilesa, Bapak Ibu. Saat misalnya seseorang berdana karena ingin terkenal, karena ingin top, nah, Bapak Ibu. Nah, contohnya misalnya, maaf ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, kalau misalnya seseorang berdana dipotret, masukin lagi ke dalam apa, ke Facebook, Bapak Ibu, seperti itu ya, atau ke Instagram saat memberikan, Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu ada keinginan dari dia itu untuk terkenal, Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu termasuk dana inferior, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kalau orang-orang ini misalnya nanti terlahir lagi, tetap dia akan lahir jadi sebagai manusia. Kalau lahir sebagai manusia, tapi sebagai manusia cacat. Atau lahir di alam catamarika tingkat rendah, misalnya sebagai dewa pintu atau dewa gunung dan lain-lain, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu. Nah, kalau orang yang punya 2 akar ini dan dosa ini berdananya superior, yaitu saat berdana itu dia bisa membuat batin bebas dari kilesa, maka dia tetap akan lahir di alam manusia dan alam dewa 6. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 10 cacat yang kalau misalnya orang itu dengan tamrih dananya, itu Bapak Ibu, itu adalah 1, matanya buta atau telinganya tuli, hidungnya cacat, bisu, idiot. Di sini adalah Bapak Ibu hitung dari sampai 10 tidak bisa, Bapak Ibu, seperti itu ya. Ini Bapak Ibu beda ya antara idiot dengan Down syndrome. Kalau idiot di sini adalah sejak lahir. Sedangkan kalau Down syndrome itu kan setelah lahir karena penyakit, Bapak Ibu, lain ya. Kalau ini yang disebut pencacat ini adalah idiot, bukannya Down syndrome. Kemudian yang ke-6 adalah gila. Nah, kemudian yang ke-7 banci. Yang ke-7 gila manusia yang mempunyai 2 kelamin. Yang ke-9 bisa punya kelamin perempuan atau kelamin laki-laki, Bapak Ibu, seperti itu. Ada juga yang tidak punya kelamin, dan yang ke-10 itu tidak ada gagap, Bapak Ibu, seperti itu. Itu adalah jenis jika seseorang itu berdana dengan tamrih, Bapak Ibu. Di situ ada cacat, ada kilesa dalam artinya saat dia itu
bisa sebelumnya, belum berdana, atau pada saat dia berdana, atau sesudah dia berdana. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah ditinjau dari barang yang didana. Banyak orang yang berdana barang yang sudah buruk, yang diri sendiri sudah tidak mau memakainya, Bapak Ibu. Ini adalah banyak sekali. Kalau saat-saat misalnya kita mengumpulkan saat ada bencana banjir gitu Bapak Ibu, atau bencana alam, kita biasanya di wilayah itu mengumpulkan barang-barang bekas, Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang ada orang yang memberikan barang bekasnya yang masih bagus, yang sebenarnya dia itu masih memakainya. Tapi ada juga orang yang memberikannya udah pada sobek. Saya kadang-kadang suka godek-godek kepala saya, gedek-gedek kepala, karena ada yang sudah kerahnya udah robek, Bapak Ibu, seperti itu ya. Tetap aja masih didanakan. Memang yang memakai siapa? Gitu, Bapak Ibu ya, seperti itu. Itu Bapak Ibu ada berdana barang yang sudah buruk, yang di sini sudah tidak mau memakainya, Bapak Ibu ya, atau disebutnya dasadana. Kemudian berdana barang yang baik sebaik dirinya sendiri masih memakainya. Contoh misalnya kita masih pakai nih barang kita ini masih pakai, tapi kita karena ada yang kebanjiran, ada yang membutuhkan, kita berikan, Bapak Ibu. Biasanya ini barang-barang seperti ini biasanya kalau umat awam itu memberikan kepada saudara-saudaranya. Saudaranya misalnya lagi kesusahan, dia kasih apa, misalnya bajunya mungkin karena dia sudah kekurangan, nah dia mungkin dikasih baju sama saudaranya gitu, Bapak Ibu, seperti itu. Itu berdana barang yang baik sebaik dirinya sendiri masih memakainya, Bapak, seperti itu. Bapak Ibu, yang kemudian Bapak Ibu yang ketiga adalah berdana barang yang lebih baik daripada yang dipakai sendirinya. Nah, ini biasanya kalau misalnya kita mau memberi ulang tahun bos, ulang tahun bos ulang tahun nih, wah kita kasih kado apa ya? Oh ngasih pakaian, pasti pakainya lebih bagus dari apa yang kita pakai, Bapak Ibu. Seperti itu. Itu adalah berdana barang yang lebih baik daripada yang dipakainya, Bapak. Seperti itu, Bapak Ibu. Berdana barang yang sudah buruk, yang diri sendiri sudah tidak mau memakainya, nah itu namanya dasadana. Itu kalau kamaboko ini berbuah, kita akan mendapatkan barang, benda atau materi yang tidak sesuai dengan harapan kita, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah beli buku, tiba-tiba di buku tersebut kurang 1 halaman atau kurang 2 halaman, Bapak Ibu, seperti itu, sehingga buku tersebut cacat, Bapak Ibu. Dan kita kan sebenarnya waktu di buku kan kita nggak bisa satu-satu kan, Bapak Ibu ya, makanya itulah karena apa? Karena mungkin dalam kehidupan lampau kita sering berdana barang yang sudah bekas, yang lebih buruk daripada yang kita pakai, dan bahkan kita yang mungkin sudah tidak mau memakai lagi, Bapak Ibu, seperti itu. Itulah akibatnya, Bapak Ibu. Kemudian berdana barang yang baik diri sendiri memakainya, atau sahaya dana. Di situ Bapak Ibu, kalau kamaboko ini berbuah, kita akan mendapat benda atau materi yang sesuai dengan harapan kita, Bapak Ibu, seperti itu. Kalau misalnya kita mau anak sekolah lulus dengan nilai baik, tercapai, Bapak Ibu, seperti itu ya. Itu sesuai dengan benda atau materi yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika Bapak Ibu berdana barang yang lebih baik daripada yang dipakainya sendiri atau samindana. Kalau kama baik ini berbuah, kita akan mendapatkan benda atau materi yang lebih harapan. Contoh kita misalnya mau beli rumah, nabung, ternyata harga rumah turun misalnya. Jadi kita bisa beli rumah yang lebih bagus daripada yang kita harapkan. Yang tadi kita anggarkan sekian dapat rumah seperti ini, tiba-tiba dapatnya yang lebih bagus, seperti itu. Atau pekerjaan, kita harapin jadi supervisor, tapi karena sikap kita baik, bos kita sayang sama kita diangkat jadi manajer. Itu Bapak Ibu, karena kalau kita sering berada yang lebih baik daripada yang kita pakai sendiri, seperti itu. Jadi kita sebagai yang sudah mengerti tentang hal ini, alangkah baiknya kalau kita tuh selalu berada itu yang ketiga ini, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, hasil itu tidak akan kemana-mana, karena hasil itu tetap akan kembali kepada diri kita sendiri, seperti itu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian ini D ini adalah
yang ditinjau dari motif atau tujuan. Di sini Bapak Ibu yang disebut motif tujuan itu adalah bisa hina dana, motivasi rendah, majima dana, motivasi menengah, dan panita dana, motivasi yang mulia, Bapak Ibu. Ini dana yang bersifat rendah. Ada pamrih dan ingin terkenal. Kalau lahir sebagai manusia maka akan menjadi manusia cacat. Kalau jadi dewa maka akan menjadi dewa tingkat rendah. Dewa penunggu wihara, dewa pesuruh dan lain-lain, Bapak Ibu. Seperti itu. Majima nikaya, majima dana, atau dana yang bersifat menengah. Ada pamrih ingin terlahir di surga. Bapak Ibu. Di situ kalau ingin nyampe depan lampau jadi surga itu majima dana. Bapak Ibu. Kemudian kita dana yang bersifat tinggi atau luhur. Nah, dia berdana cuma hanya dengan tujuan mengikis loba dosa moha dalam artinya untuk mengatasi nibbana kelak. Ini adalah panita dana, Bapak Ibu. Panita dana. Nah, Bapak Ibu, di dalam Dana Mahapala Sutta itu dikatakan tentang motif-motif ini, Bapak Ibu. Ya, kalau ada seseorang yang berdana dengan tujuan saya akan menikmati setelah kematian. Tadi yang itu majima dana. Nah itu dia akan terlahir di alam Catu Maharajika, Bapak Ibu. Seperti itu dalam Dana Mahapala Sutta. Kemudian ada juga orang yang dia mau berdana karena dia berpikir bahwa memberi itu bagus. Nah itu Bapak Ibu. Makanya kalau motifnya itu Bapak Ibu, dia akan terlahir di surga atau timsa, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga tidak baik buat saya untuk meninggalkan tradisi keluarga. Nah, itu motifnya itu cuma karena apa? Cuma karena itu sudah menjadi tradisi dari keluarga dia. Bapaknya, kakeknya berdana. Makanya dia juga harus mengikuti tradisi seperti itu. Nah, Bapak Ibu di situ Bapak Ibu tidak ada pamrih, nggak ada pamrih di situ. Sudah bersih dari pamrih. Nah, itu dia akan terlahir di alam Dewa Yama. Kemudian Bapak Ibu ada lagi yang keempat, ada lagi orang yang bermotif begini, saya memasak sedangkan para petapa mereka tidak memasak. Kita masak, punya makanan, sedangkan para biku kan nggak masak. Ya, kita harus memberikannya. Ada satu kewajaran kalau kita memberikan apa yang kita punya untuk para petapa atau para biku tersebut. Nah, itu Bapak Ibu, dia akan terlahir di alam Dewa Tusita, Bapak Ibu. Seperti itu, ya. Nah, kemudian ada juga orang yang berpendapat, saya mau berdana. Kenapa? Karena orang-orang suci masa lalu juga menerima dana. Dia lihat dalam kehidupan dia dengan cerita bahwa orang-orang suci, contohnya misalnya kita melihat tentang yang dilakukan orang-orang suci itu menerima dana. Nah itu Nimanarati, Bapak Ibu ya. Dia akan terlahir lagi di surga Nimanarati, dengan surga tingkat ke-5. Kemudian ada lagi orang yang punya motivasi, saya akan tenang kalau saya berdana. Nah itu Bapak Ibu, dia akan terlahir lagi di alam para nimita wasawati kalau dia meninggal, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah kemudian ada lagi orang yang mempunyai motif, ini adalah sebuah perhiasan untuk batin atau cita langkara, sebuah pendukung untuk batin cita parikara, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, orang ini akan terlahir menjadi seorang anagam yang tidak akan kembali lagi, Bapak Ibu. Seperti itu. Itu adalah motif-motif orang berdana yang ada dalam sutta, Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ditinjau dari kemurnian dan pemberi dan penerima dana. Di sini Bapak Ibu ada 4, ini juga ada dalam Dakina Wibanga Sutta juga, itu kemurnian pemberi bukan kemurnian penerima. Yang kedua, kemurnian penerima bukan kemurnian pemberi. Tidak murni pemberi dan penerima. Kemudian kemurnian pemberi dan penerima. Apa artinya Bapak Ibu? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kemurnian pemberi bukan kemurnian penerima adalah orang yang moralnya baik, memberikan dana pada orang yang moralnya kurang baik. Contoh misalnya orang yang melaksanakan sila,
memberikan kepada orang yang moralnya kurang baik. Contoh misalnya kepada pengemis, Bapak Ibu. Atau kalau misalnya di kita di lampu merah ada orang minta dana, kita berikan gitu Bapak Ibu. Itu adalah kemudian orang yang moralnya baik memberikan kepada orang yang moralnya kurang baik Bapak Ibu. Kita sedang upasaka memberikan barang kepada pengemis lah contohnya lah gitu Bapak Ibu. Sebenarnya pengemis kan moralnya mungkin kurang baik seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kemudian penerima bukan kemudian pemberi. Nah, Bapak Ibu. Apa itu artinya? Berarti pelacur berdana kepada biku Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu waktu saya ke Thailand saya masih awalnya agak heran. Jam 6 pagi itu banyak perempuan-perempuan keluar dari wihara. Mereka katanya habis berdana. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Jadi sudah merupakan kebiasaan bagi orang-orang Thailand, bagi pelacur-pelacur yang ada di Thailand itu, setelah mereka bertugas, mereka selalu berdana kepada biku untuk mungkin berdana makan pagi lah kepada biku Bapak Ibu. Ya dengan tujuan untuk memurnikan pemberiannya Bapak Ibu seperti itu. Mereka juga berdana, mereka juga mengerti tentang manfaat berdana Bapak seperti itu ya. Bapak Ibu kemudian tidak murni pemberi dan penerima. Nah, ini diberikan contoh adalah bagi-bagi hasil rampokan sama perampok Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua sama perampok. Bagi-bagi nih, ini buat kamu, ini buat saya gitu Bapak Ibu. Seperti itu. Itu adalah perampok memberikan kepada perampok. Bapak Ibu, seperti itu ya. Atau orang yang habis misalnya seorang yang saya suka lihat itu orang yang suka habis minta mabok-mabokan gitu, minta meres lah gitu Bapak Ibu ya. Uang hasilnya itu dibagi-bagi gitu Bapak Ibu. Itu juga Bapak Ibu yang ketiga ini tidak murni pemberi dan penerima. Yang keempat adalah kemudian pemberi dan penerima. Nah, contohnya seorang biku memberikan kepada biku yang sakit, nah, Bapak Ibu itu seperti itu. Jadi sama-sama murni pemberi dan penerima seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu juga Bapak Ibu adanya di Dakina Wibangga Sutta Bapak Ibu seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang ke-6 itu adalah ditinjau dari yang patut menerima dana. Menurut Dakina Wibangga Sutta itu berdana kepada pribadi-pribadi tertentu atau pati pugala. Sangga yang merupakan lapangan menanam jasa Dakina Wibangga Sutta. Dan objek-objek yang secara umum memang yang secara umum itu patut menerima dana. Bapak Ibu kita lihat, kita bahas satu Bapak Ibu ya. Masih ada waktu. Menurut Dakina Sutta ada 14 macam persembahan yang ditujukan kepada pribadi tertentu. Itu pati pugala dana. Yaitu pemberian kepada binatang. Kalau kita memberi makan kepada binatang itu termasuk juga Bapak Ibu. Kemudian kita berdana kepada orang biasa yang tidak bermoral. Contohnya misalnya kita memberi kepada pengamen Bapak Ibu seperti itu ya. Kemudian orang biasa yang bermoral, kita berdana kepada orang biasa yang bermoral, yang mempunyai sila Bapak Ibu seperti itu. Nah, itu nomor 3. Yang keempat adalah orang non-Buddhis. Orang non-Buddhis tapi yang sudah mencapai jana Bapak Ibu. Yang sudah menyiapkan nafsu-nafsunya, orang yang memiliki jana Bapak Ibu seperti itu. Itu yang keempat. Bapak Ibu. Yang kelima adalah mereka yang berpraktek untuk meraih kesotapanyaan. Dia belum sotapanya tapi sudah hampir mencapai sotapanya, itu adalah sotapati maga. Jadi kemudian berdana kepada seorang sotapanya. Kemudian berdana kepada mereka yang berpraktek untuk meraih kesakadagamian atau sakadagami maga atau sakadagami pala. Kemudian mereka berdana kepada orang yang sedang berpraktek untuk menaik ke anagamian. Dan kemudian berdana kepada anagami. Kemudian mereka yang berpraktek untuk menaik ke arahatan. Yang terakhir berdana kepada arahat, berdana kepada peceka Buddha, dan kemudian berdana kepada sama Sang Buddha. Seperti itu. Nah ini di sini Bapak Ibu. Jadi
terakhir adalah sama Sang Buddha. Tapi di dalam sutra ini juga Sang Buddha bilang bahwa berdana ini itu tidak sebenarnya masih kalah jika berdana kepada sangga, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini ada 14 ini, 14 macam Puggalika Dana ini. Pernah saya ditanya, dalam nafas ditanya, Pak Budi, kalau begitu kita nggak perlu dong berdana kepada binatang, atau kita nggak perlu dong kita berdana kepada orang-orang yang tidak bermoral, Bapak Ibu. Bahkan ada teman saya yang tidak mau berdana ke lapas. Ketika kita mau berkunjung ke lapas, karena kita di Kerawang kan kita memegang 2 lapas Kerawang dan lapas Cikarang. Jadi kita tiap minggu itu kita ada kunjungan ke sana, dan tiap kali kunjungan kita membawa makanan-makanan untuk para napi yang ada di sana. Dan teman saya ini tidak mau berdana. Dengan alasan apa? Dengan alasan dia nggak mau berdana kepada orang yang moralnya jelek, yang silanya baik, yang silanya kurang baik. Itu pandangan-pandangan yang salah, Bapak Ibu. Karena menurut Dakinya Banggasutana ini, Sang Buddha itu bersabda bahwa berdana kepada hewan itu akan mengkondisikan kita bisa berdana kepada orang biasa yang moralnya jelek. Berdana kepada orang yang moralnya jelek itu akan mengkondisikan kita bisa berdana kepada orang yang moralnya baik. Nah, kemudian orang yang biasa yang moralnya baik, kalau kita sering berdana kepada orang moralnya baik, kita akan bisa berdana kepada orang non-Buddhis yang telah mencapai jana. Kemudian kalau kita berdana kepada mereka, kita akan bisa berdana kepada orang yang sedang mau mencapai sotapannya. Kemudian orang yang mencapai yang sedang berpraktek untuk meraih kesotapanaan itu akan mengkondisikan kita bisa berdana kepada sotapannya. Dan mereka yang praktek untuk meraih kesadagamian akan mengkondisikan kita berdana kepada satadagami. Dan ini akan mengkondisikan juga mereka yang sedang berpraktek untuk meraih keanagamian. Dan ini juga akan mengkondisikan kita bisa berdana kepada seorang anagami. Dan mereka yang dan kalau kita bisa berdana kepada anagami, itu akan mengkondisikan kita bisa berpraktek untuk meraih kearahatan. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Dan nanti kepada arahat, nah, nanti kita akan dikondisikan untuk bisa berdana kepada seorang pecekah Buddha atau sama Sang Buddha, seperti itu. Jadi semua akan mengkondisikan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita berdana kepada sama Sang Buddha atau berdana kepada pecekah Buddha kalau kita tidak menanam perami terlebih dahulu dengan berdana kepada anjing, Bapak Ibu. Seperti itu, Bapak Ibu. Lagi pula, Bapak Ibu, kalau kita misalnya kalau saya amati seseorang yang berdana kepada anjing, kepada binatang, itu benar-benar murni tanpa pamrih, Bapak Ibu. Karena kita tidak mungkin berdana kepada binatang dengan tujuan binatang itu berbuat baik pada dia. Seperti itu, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi dengan melatih seperti itu bertahap, Bapak Ibu, dengan demikian kita bisa mengikis juga ego dalam diri kita, Bapak Ibu, seperti itu, ya, Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu, yang kedua adalah kita berdana kepada sangga yang merupakan lapangan menanam jasa. Itu juga ada di dalam Dakinya Sutta, Bapak Ibu. Di situ adalah berdana kepada sangga biku dan sangga bikuni saat Sang Buddha masih ada, Bapak Ibu, seperti itu. Kita bisa berdana seperti itu. Kemudian kepada sangga atau sangga bikuni dan sangga bikuni sesudah Sang Buddha yang dibana itu adalah waktu zaman Mahakasapa, Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian kepada sangga biku saja. Kemudian sangga bikuni saja. Kalau sekarang kan sangga biku kayaknya terpisah dengan sangga bikuni, Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah sangga yang terdiri dari jumlah dari biku atau bikuni dalam jumlah terbatas. Sejumlah biku dan bikuni dari sangga. Yang kemudian, Bapak Ibu, sangga yang terdiri dari para biku dalam jumlah yang terbatas, beberapa biku yang disediakan oleh sangga. Kemudian sangga yang terdiri dari para biku atau bikuni dalam jumlah yang terbatas, beberapa bikuni yang disediakan oleh sangga. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu, kita lihat bahwa Bapak Ibu itu kita kadang-kadang kalau katina kita lihat
itu kalau saya tuh kalau di Kerawang, saya selalu mengusahakan jumlah biku itu harus minimal 4 atau 5. Saya selalu pengen 5, tapi kalau nggak bisa 4 nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, kalau biku yang masih disebut sangga itu minimal itu 4 atau 5 biku. Seperti itu. Jadi kalau menurut wilayah Pitaka itu dikatakan bahwa biku 5 atau 4 itu adalah 5 biku itu adalah jumlah yang minimal untuk upasan pada biku. Jumlah 21 disebut sangga itu adalah untuk mengadili pelanggaran sangga wisesa dari seorang biku. Itu dibutuhkan 21 biku, itu baru disebut sangga. Seperti itu. Jadi kalau yang namanya satu orang biku saja namanya bukan sangga, tapi adalah pugala. Kemudian ada lagi gana. Jadi ada biku cuma ada 2 atau 3 orang kurang. Nah itu disebutnya gana, bukan sangga. Jadi kalau kita misalnya berdana kalau kepada sangga, minimal bikunya itu harus 4 atau 5 orang. Seperti itu. Dan kemudian Bapak Ibu, saat kita memberikannya, saat berdana Bapak Ibu ya, kita itu harus berikan, kita ucapkan dengan ucapan sangga sademi, yang artinya itu persembahan kepada sangga. Jangan berdana itu kepada biku-biku favorit. Contoh, beberapa tahun yang lalu kita itu kedatangan biku-biku yang ada biku yang favorit. Nah, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya lihat itu hampir semua orang mengarahkan ke biku tersebut. Contohnya ini adalah yang pertama itu adalah berdana kepada Pak Oksayadau. Waktu itu Pak Oksayadau datang ke Wanayasa. Kita dari pagi itu sudah datang, berangkat dari Kerawang itu dari pukul 3:30 subuh kita sudah berangkat Bapak Ibu. Cuma untuk berdana kepada Pak Oksayadau. Nah, Bapak Ibu, kemudian orang antri kan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saat kita bawa berdana, hampir semua orang itu mengarahnya kepada Pak Oksayadau. Bapak Ibu, seperti itu. Padahal Bapak Ibu kalau kita lihat ini, mungkin beliau sudah arahat lah Bapak Ibu. Contoh misalnya gitu misal. Tapi kan itu masih kalah kualitasnya dari Pacaka Buddha, masih kalah kualitasnya dari Sama Sang Buddha, dan Sang Buddha sendiri bilang masih kalah kualitasnya dengan berdana kepada sangga. Nah, Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu. Contohnya juga kalau misalnya kita berdana kepada biku favorit, ada biku dari yang saya favoritkan itu ada seorang biku. Yaitu pada waktu kita misalnya mau berdana itu, kita udah jauh-jauh sudah mengambil ancam supaya kita mengarah ke biku tersebut, Bapak Ibu. Itu sebenarnya salah, Bapak Ibu. Kalau kita lihat lagi nanti Bapak Ibu, di situ kalau biku itu belum mencapai tingkat kesucian, paling-paling dia adalah golongan 3. Orang biasa yang bermoral, Bapak Ibu. Orang biasa yang bermoral. Jadi dia cuma biasa, cuma pakai jubah biku, tapi moralnya mungkin yang moralnya cukup bagus, tapi karena belum mencapai tingkat kesuciannya, jadinya cek orang biasa yang awam yang bermoral, orang biasa yang bermoral, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi dengan demikian ada suatu kerugian untuk kita, yaitu dengan menurunkan kita punya kualitas dana kita, Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian sangga yang tadi dari para biku dan bikuni dalam jumlah terbatas, kemudian sangga yang tadi dari para biku dalam jumlah terbatas. Oh, ini tadi udah ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian ada objek-objek yang secara umum memang patut menerima dana. Dana yang diberikan kepada orang yang melaksanakan sila, seperti misalnya para biku juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian dana yang diberikan kepada orang tua atau ayah ibu kita. Kadang-kadang inilah Bapak Ibu, orang-orang kadang-kadang suka salah kaprah ya Bapak Ibu ya. Kalau ada biku Bapak Ibu datang umat nih yang ibu-ibu nih masakan yang ini, yang masak untuk dipersembahkan kepada sangga. Tapi mereka lupa bahwa di rumah itu juga masih ada orang tua kita. Harusnya orang tua kita dulu kita dahulukan dulu. Bapak Ibu, seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk berdana kepada orang tua kita. Bapak Ibu.
Kemudian dana yang diberikan kepada orang yang belum berpenghasilan. Contohnya misalnya kalau kita punya saudara yang saudara kita yang misalnya nganggur, atau teman kita yang masih nganggur, atau tetangga kita yang masih nganggur, kita bisa memberikan dana kepada mereka. Sudah tentu dengan maksud jangan sampai dana itu membuat mereka jadi malas, seperti itu ya. Kemudian yang ada yang keempat, yang C itu adalah mereka berdana kepada korban bencana, seperti habis banjiran, habis berdana kepada orang yang Bapak Ibu tinggal di Jakarta tuh mungkin mudah ya berdana kepada yang tepat ini, yaitu berdana kepada orang yang habis kena musibah, seperti musibah kebakaran, musibah kebanjiran, Bapak Ibu, atau mungkin musibah karena bencana alam, Bapak Ibu, seperti itu. Itu patut kita berikan. Ini ada objek-objek yang secara umum memang patut menerima dana, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Sasa ini waktunya kemarin dibilangin sama Pak Febi sampai 8:30. Nanti selanjutnya kita akan masukin ke tanya jawab ya, Bapak Ibu, seperti itu ya. Ya, saya kembalikan kepada host, ya, Bapak Ibu, silakan. Ya, terima kasih Romo atas damai sharingnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini kami persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui tanya langsung dengan angkat tangan ya, angkat tangan ada di partisipan, nanti ada raise hand. Lalu bisa juga dengan mengetik chat via chat melalui ke chat umum atau secara private ke saya yang atas nama Wira. Iya, bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan. Ya Romo, ini ada pertanyaan yang sudah masuk Romo, private. Ini pertanyaannya yaitu tadi kan ada disampaikan momen berdana, yaitu sebelum, saat berdana, dan sesudah berdana Romo. Di situ ditanyakan batasnya sampai mana Romo, terutama batas yang setelahnya. Oh gitu ya, itu ya. Jadi saat kita memiliki dana, barangnya sudah kita ada di tangan kita, itu kita masuk ke ubah cetana. Sampai sedetik sebelum kita berikan itu sudah masih masuk juga ubah cetana. Nah, saat kita memberikan itu maksudnya udah muncak cetana, itu saat memberikan. Nah, sedetik setelah itu, setelah kita berikan, diterima sama si Biko misalnya atau orang tersebut, itu sudah masuk ke aparat cetana. Nanti setelah misalnya berapa lama, sudah lama gitu, kita ingat lagi, itu maksudnya aparat cetana. Seperti itu. Ya. Jadi nanti ada sedikit saya tambahkan tentang aparat cetana ini begini. Dan tadi saya bilang tadi dana yang inferior. Jadi ini ada sebuah cerita dikisahkan ada seorang umat itu sangat favorit dengan seorang biku. Makanya ketika biku itu datang ke kotanya, dia itu mau berdana. Nah, Bapak Ibu, dia Bapak Ibu masakin membuat kue untuk dipersembahkan kepada bikunya itu. Kemudian setelah biku itu setelah biku tersebut diberikan, itu kan namanya muncul cetana. Saat diberikan, Bapak Ibu, dia bahagia. Sebelum memberikan, dia juga bahagia. Seperti itu. Karena dia bisa, itu kan biku favorit dia, datang punya kesempatan untuk berdana kepada biku tersebut gitu kan. Itu Bapak satu kebahagiaan, itu ubah cetana yang bagus, yang baik. Kemudian saat memberikan juga, wah hati berbunga-bunga kan. Nah, itu adalah biku favorit dia. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu ternyata setelah diberikan, si biku itu punya anjing. Tiba-tiba anjingnya datang, dikasihlah kue tersebut kepada anjingnya. Wah Bapak Ibu,
umat ini sangat kecewa. Dia bilang dia capek-capek bikin kue, kemudian kue itu setelah ternyata ujung-ujungnya cuma diberikan kepada seekor anjing. Ini Bapak Ibu, karena dia kecewa, dia kesal sama itu, di situ kan apa yang timbul? Dosa cita kan Bapak Ibu ya. Jadi disitulah dia punya firasat itu cemar. Itu yang disebut dana inferior. Seperti itu ya. Jadi kemudian setelah berapa bulan gitu, dia ingat lagi tuh Bapak Ibu, ingat lagi. Kesel lagi sama itu Bapak Ibu aparat cetana. Jadi ada aparat cetana, ada aparat cetana. Di situ adalah sudah agak lama lah. Jadi kalau misalnya setelah dia pada saat dia memberikan itu sudah masuk ke aparat. Tapi selang lama 1-2 hari itu sudah masuk aparat cetana. Seperti itu ya. Jadi ada 2 ya. Begitu. Jadi Romo mungkin ini ditanyakan kembali. Jadi maksudnya kalau besok-besok dia kan biasanya susah sekali tuh untuk menjaga pikiran baik Romo. Makanya besok dia ingat lagi terus tapi mungkin ingat lagi akan dananya atau ingat yang lain yang pikirannya kurang buruk lah, itu apakah jadi inferior atau tetap atau sudah selesai Romo? Nah itu tetap jadi inferior. Makanya kita di sini kita kalau berdana itu nanti bahas minggu depan, kita akan bahas cara-cara berdana itu. Jadi saat kita memberikan dana itu kita harus seperti orang kencing, ya seperti itu. Jadi kalau orang kencing, kita kan tahu kan kalau orang sedang buang air kecil gitu kan kencing gitu ya, itu kita kan nggak ikutin tuh airnya ngalirnya kemana ya, masuk ke got mana ya, seperti itu kan tidak. Nah itu seperti itulah kita berdana. Setelah kita berikan saja sudah puas. Saat kita sudah memberikan itu apa catatan kita baik kan. Setelah kita berikan kita puas. Kita masa bodoh, mau kasih ke anjing kan, mau kasih apa, berarti kita sudah memberikan. Nah itulah kita menjaga pikiran kita jangan tercemar oleh kilesa seperti itu. Jadi cara itu juga harus, cara pola pikirnya kita perbaiki juga seperti itu ya. Seperti itu. Ya. Ya. Baik, jadi yang intinya itu kita saat kita berdana itu harus itu ya. Ya. Harus. Ada lagi? Ada yang ini pertanyaan private juga Romo, ada ingin konfirmasi sifatnya Romo. Apakah kalau kita berbuat baik misalnya berdana, apakah kita harus ingat terus kita pernah berbuat baik atau kita lupakan saja, atau dalam artian melepas Romo? Iya. Nah itu maksudnya begitu. Jadi kalau kita masih mau berbuat, kalau kita berbuat baik, apa kita ingat terus atau kita lupakan gitu ya? Iya. Itu ya. Nah, itu kita kalau saya pernah tanyakan juga kepada guru saya gitu ya. Itu kita boleh kita ingat-ingat, sehingga itu akan jadi kebiasaan. Kita kan kalau kita bicara nanti mungkin Bante Abisarano nanti mungkin akan menjelaskan tentang kama kebiasaan itu adalah ajina kama. Di situ kita lakukan sekali, tapi kita ingat terus, kita dengan pesan bahagia, kita harus dengan pesan bahagia ya. Kita ingat terus dengan pesan bahagia, itu akan menjadi kama kebiasaan dalam pikiran kita. Karena kita kan yang namanya kama itu kan bukan cuma kama jasmani tapi juga kama pikiran juga kan. Jadi seperti itu. Jadi dengan demikian kita akan mengulang-ulang perbuatan baik itu dalam pikiran kita. Sehingga dengan demikian saat ada kesempatan kita pasti akan secara otomatis itu juga akan berdana. Seperti itu. Jadi kalau saya sih begitu seperti itu. Tapi ada juga buku yang bilang harus dilupakan. Kalau menurut saya nggak harus dilupakan lah. Kita harus ingat-ingat, itu adalah pikiran baik itu harus kita ingat. Jadi dengan demikian kita akan cenderung akan membuat kita tuh berdana lagi seperti itu. Ya, itu kalau untuk umat awam sih. Kalau kita memang tujuannya kita untuk mencapai kesucian gitu, ya kita boleh lupakan lah. Tapi kalau untuk kita umat yang masih putu jana, ya kita ingat-ingat terus. Karena kenapa? Itu akan jadi kama kebiasaan. Akhirnya kama. Perbuatannya sekali, tapi diulang-ulang terus dalam pikiran kita. Dengan pasangan bahagia.
Nah itu masuk ajina kama seperti itu ya. Ya, baik. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya, Romo, di private juga. Tadi Romo jelaskan bahwa memberi itu bahwa memberi menenangkan batin dapat terlahir di alam paranimita wasawati. Iya. Pertanyaannya, bukankah kelahiran kembali suatu makhluk tidak bisa ditentukan oleh satu variabel saja? Karena pikiran saat menjelang kematian kan random. Terus ini, bagaimana Romo? Benar-benar itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Itu memang sih dalam Mahakali Bangga Sutta kan dijelaskan bahwa itu juga ada beberapa variabel, salah satunya adalah detik-detik menjelang ajal yang tadi saya bilang ajina kama itu. Ya ini maksudnya begini, jadi kalau kita misalnya berdana dengan pikiran pikirannya tadi dengan pikiran ya. Nah, kita berdana dengan pikiran bahwa memberi menenangkan batin itu ya tentu bukan cuma sekali perbuatan, tapi juga perbuatan yang berulang-ulang. Nah, tapi saya juga harus ingatkan bahwa di dalam Mahanama Sutta itu dikatakan waktu itu kan Mahanama kan curhat kepada Sang Buddha bahwa dia khawatir khawatir kamu baiknya nggak berbuah seperti itu karena dengan Mahakala Bangga Sutta itu. Tapi Sang Buddha bilang kalau sebuah pohon condong ke timur, ketika pohon itu rubuh, dia akan rubuh kemana? Dia akan rubuh ke timur. Nggak mungkin pohon yang udah condongnya ke timur akan rubuh ke barat, pasti ke timur. Nah, begitu Sang Buddha menjelaskan bahwa jika seseorang sudah banyak berbuat kama baik, kecenderungannya itu pasti akan baik. Contoh misalnya kalau kita lihat kalau kita punya tim parita ya. Jadi ada orang kadang-kadang mungkin nggak pernah ke wihara gitu kan, tapi tiba-tiba saat menjelang ajal datang keluarga dia membacakan minta bacain parita. Nah, Bapak Ibu, sehingga batinnya tenang waktu dia meninggal itu tenang atau itu seperti itu. Itu juga termasuk juga karena perbuatan baik dia mungkin masa lampau, nggak mungkin ujuk-ujuk datang orang minta panggil tim baca parita supaya dia tenang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu adalah satu kecenderungan itu adalah jadi kita tuh nggak perlu khawatir kalau memang semua ditentukan saat menjelang ajal itu benar-benar memang menentukan, tapi maksudnya nggak bisa itu maksudnya tiba-tiba saat menjelang ajal kita jelek gitu kan. Lalu begitu untuk apa orang misalnya berbuat baik gitu ya. Nah, kalau di kita di Kerawang itu kita mengajarkan agama itu memang nggak bisa cuma kalau tadi kan Bante kan saya jadwalnya kan cuma satu minggu ya. Sebenarnya kita kalau bahas agama itu kita di Kerawang itu 4 minggu. Di situ kita bahas bahwa yang namanya menjelang ajal itu sebenarnya dia akan mempengaruhi, akan menarik kama-kama sejenis. Jadi kalau misalnya seseorang misalnya menjelang ajal kamanya buruk, dia akan menarik kama-kama buruk untuk berbuah kan, seperti itu kan. Tapi maksudnya begini, jadi saat sebelum menjelang ajal itu juga kan kita ada kama-kama yang lain ya. Jadi kama menjelang ajal itu nggak langsung memang mempengaruhi. Itu maksud saya kama menjelang ajal itu ya kalau orang berbuat baik pokoknya jangan takut lah. Kenapa? Karena kama baik kita itu tidak akan hilang. Kita banyak berbuat baik nih. Kalau menjelang ajal kayak contohnya Ratu Malika ya. Ratu Malika itu kan dia banyak berbuat baik, banyak melayani sangga. Tapi kan waktu itu kan dia menjelang ajalnya kan buruk kan, sehingga dia terlahir di alam neraka selama 7 hari. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita banyak berbuat baik, benar-benar misalnya supaya dia tenang seperti itu kan ya, sehingga
walaupun misalnya satu saat dia misalnya terlahir di kalau anak menjelang ajalnya buruk, tapi itu akan mengkondisikan dia cuma sebentar di sana. Seperti itu. Ya, kita banyak kan ada kasus seperti kutu kan yang melekat jadi lahir di kutu seperti itu kan cuma seminggu saatnya gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan takut sama itu nggak bakal ketukar. Nah, apapun yang kita lakukan pasti akan berbuah. Jadi kalau misalnya kita dipotong oleh kaum bilang ajal, nah, tapi kalau Bapak Ibu kaum bilang ajal itu nggak ujuk-ujuk sama buruk potong kita nggak seperti itu. Makanya seperti Sang Buddha katakan kan pohon yang condong yang condong ke timur pasti akan tumbuh ke timur. Jadi kalau manakala kita misalnya kama kita menjelang ajal tiba-tiba muncul seperti ratu Malika itu dia kan munculnya itu cuman lahir seminggu di sana gitu. Jadi tetap kalau baiknya tetap berbuah seperti itu ya. Jadi jangan takut lah seperti itu ya. Ya, begitu ya. Ya, ada lagi pertanyaan Romo secara private. Nama budaya, saya mau bertanya, bagaimana dengan kasus orang yang membunuh binatang tapi untuk dibagikan dagingnya kepada orang-orang lain? Terima kasih, Romo. Nah, ini pertanyaannya cukup bagus ya. Sebenarnya pertanyaan hukum sama ya, tapi nggak apa-apa lah kita. Jadi begini, jadi ya itu dua kasus ya. Jadi kasus yang pertama kasus pembunuh, tetap membunuh. Kasus kedua dia berbuat baik dengan membagi-bagikan seperti itu. Nah, ya itu juga sama baik. Jadi kedua kasus nanti, ya seperti itu. Jadi ada dua kasus, nanti tinggal yang mana yang dominan, tapi tetap aja semuanya pasti berbuah seperti itu, ya begitu. Ya. Ada lagi? Lalu ada pertanyaan lagi di private. Tadi kan Romo menyampaikan ada 7 jenis sangga ya Romo ya. Apakah itu yang sebagai objek dana yang tertinggi? Apakah itu kualitasnya sama semua atau bertingkat juga Romo? Oh gini, sama. Jadi yang namanya sangga itu sama. Berdana pada sangga itu ya sama nilainya. Kalau kita berdana sekarang nih, seperti misalnya kita lihat di Indonesia itu kan ada banyak sangga ya. Ada sangga Theravada Thailand, ada sangga Theravada Indonesia, ada juga sangga Mahayana, ada sangga Agung Indonesia, banyak sangga Bapak ya. Nah, kalau kita berdana kepada dengan tujuan dengan motif berdana kepada sangga manapun sama saja, karena kita tidak kepada sangga. Berarti kalau kita berdana kepada sangga, berarti itu kita berdana kepada sangga yang berdana kepada sangga bahkan yang dipimpin langsung oleh Sang Buddha. Jadi kalau kita berdana kepada sangga, kita juga langsung berdana, otomatis kita berdana kepada Sang Buddha. Karena Sang Buddha itu waktu itu kan juga sangga juga kan seperti itu. Contoh misalnya kalau waktu kita berdana kepada misalnya Pak Sedao, beserta para biku-bikunya, kalau kita berdana kepada biku kepada sangga, kepada biku yang paling junior pun asal kita berdana kepada sangga, itu juga termasuk kepada sangga Pak Sedao atau kepada sangga semua sama. Contoh kita misalnya berdana kepada sangga Mahayana. Seperti saya baru tahu bahwa biku-biku dari Ekayana seperti misalnya suku Arya, Bante Arya itu masih keturunan langsung dari Bante Anuruddha. Jadi semua sangga yang ada di Indonesia, yang ada di dunia ini semua punya akar, punya dari mana dia asalnya gitu. Seperti walaupun dari Tantra, tetap asalnya dari murid-murid Sang Buddha sendiri. Gitu. Jadi semua sama. Jadi kalau kita berdana kepada Biku Tantra, asal saat kita dananya itu ditujukan pada Sangga Sademi atau Sangga Sadema, itu berarti kita berdana kepada Sangga yang ujungnya sampai ke Sang Buddha sendiri. Gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara itu. Bahkan di dalam kitab salah satu kitab Visuddhimagga itu dikatakan Sang Buddha bilang pada Ananda, nanti suatu ketika itu akan ada biku leher kuning, namanya biku leher kuning. Jadi itu di mana biku tersebut itu menikah, punya anak, dan
nggak pakai jubah, cuman kain kuning yang diselendangkan di leher. Nah, Sang Buddha bilang, kalau nanti satu saat itu orang berdana kepada biku tersebut, tapi dengan tujuan berdana kepada sangga, maka itu tetap nggak turun kualitasnya sama ketika dia berdana kepada sangga waktu ada Sang Buddha sendiri, nggak turun kualitasnya. Karena tujuan kita adalah berdana kepada sangga, itulah keuntungan dari kita berdana kepada sangga seperti itu ya. Jadi ada keuntungan di situ. Kita tuh nggak ada istilah turun kualitas, karena namanya sangga itu kan bukannya perorangan, tapi itu adalah komunitas gitu. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya tidak ada turun kualitas, sama kualitasnya. Ya. Ada lagi? Ada lagi Romo. Ini pertanyaan private. Jika memancarkan meta kepada makhluk peta, apakah bisa disebut juga berdana dan masuk kategori yang mana? Berdana kepada makhluk peta. Iya. Tentu. Itu abaya dana. Kita memberikan dia perasaan nyaman seperti itu. Jadi sebenarnya saya juga memancarkan kepada peta, membacakan cinta kasih kepada semua makhluk, itu sebenarnya termasuk abaya dana. Seperti itu. Jadi kita memberikan, saat kita bacakan cinta kasih itu kan dia merasa nyaman kan, merasa bahagia. Nah, saat itu dia kita berdana sesuatu yang untuk menyamankan orang lain. Itu namanya abaya dana, seperti itu. Kategorinya seperti itu, ya, seperti itu. Iya, terima kasih atas jawaban Romo. Ini sementara belum ada, coba saya cek di YouTube dulu Romo. Ya. Di YouTube ada yang tanya ingin minta materinya Romo, slide-nya apa, bisa di-share Romo nanti. Oh, boleh. Nanti saya kirim ke Wira aja ya. Iya, baik Romo, ke saya. Nanti ini ada pertanyaan dari YouTube Romo. Sukihotu nama budaya Romo. Ya, nama budaya. Bisa tolong dijelaskan kualitas dana dari donor darah, lalu kualitas dana dari donor organ tubuh ketika sudah meninggal, itu bagaimana kualitasnya Romo? Oh, begini, donor darah, donor tubuh itu termasuk dana materi ya. Cuman kalau dana itu termasuk juga sebenarnya ati dana juga sebenarnya. Kalau kita lihat kan di dalam itu ada yang namanya ati dana dan mahati dana. Nah, kalau yang ati dana itu kan memberikan organ tubuh kita. Kalau mahati dana itu kan jiwa kita pun kita danakan seperti itu kan. Nah, itu dana yang organ tubuh itu termasuk dana materi sebenarnya. Karena bentuknya bisa kalau dana itu kalau bisa dipegang barangnya itu ada bentuknya materinya, itu disebut dana materi amnesta dana. Cuman mungkin kualitas itu adalah kualitas ati dana, kualitasnya seperti itu ya. Jadi ya seperti itulah. Berarti itu kualitasnya lebih bagus. Maksudnya tadi kan pertanyaan kan masuk apa ya? Iya Romo. Berarti lebih bagus dari dana materi biasa Romo ya, misalnya dana uang gitu. Oh iya, kalau dana uang kan semua bisa dana uang, tapi kan kalau misalnya dana tubuh kan nggak semua orang bisa gitu, seperti itu ya. Bahkan di satu daerah-daerah Indonesia itu karena mungkin keluarga akan, kalau bukan keluarganya nggak semua Buddhis gitu ya, nggak ngerti gitu, kayaknya sulit orang memperbolehkan. Seperti saya misalnya, kalau istri saya bukan seorang juga wanita juga, anak saya juga nggak mengerti nama, mungkin kalau walaupun saya mau berdana organ tubuh kita, mungkin mereka nggak akan setuju gitu. Tapi kalau seperti jadi itu sangat sulit sekali untuk bisa berdana organ tubuh itu agak sulit gitu, seperti itu ya. Tapi memang itu kualitasnya sangat bagus, sangat lebih tinggi dibandingin itu darah juga, termasuk juga anggota tubuh dengan anggota tubuh darah juga. Jadi semacam makanya kualitas janganlah kalau kita usahakanlah kita bisa berdana darah itu, donor darah itu sebenarnya sangat powerful sekali sebenarnya. Jadi kalau memang kita bisa ya kita danakan, tapi memang nggak semua orang bisa berdana. Contoh saya misalnya udah kan kita di Karawang tuh setiap 3 bulan sekali
akan mengadakan donor darah. Tapi pada hari H tiba-tiba HB saya turun, sehingga walaupun kita udah siap mau berdana nggak bisa seperti itu. Jadi sangat sulit, tapi ya memang sangat powerful seperti itu ya. Khusus untuk donor darah itu ada termasuk kalau yang saya dapat dari Pak Wawor ya, itu kenapa ada pertanyaan, kenapa kita sakit-sakitan, kenapa ada orang yang berumur pendek dengan orang lain berumur panjang, ada orang yang sehat-sehat saja sampai tua, ada orang yang sakit-sakitan seperti itu. Nah itu karena memang dalam kehidupan lampaunya suka membunuh dan menyiksa makhluk. Nah caranya bagaimana kalau kita sudah begitu? Nah saya selalu kalau ada pertanyaan seperti itu, saya selalu mengajukan orang vaksin atau donor darah. Nah, seperti itu. Memang vaksin lebih mudah, tapi kualitasnya kalah sama donor darah. Karena donor darah itu mengeluarkan sesuatu dari bagian tubuh kita untuk diberikan kepada orang lain gitu. Itu maksudnya arti dana. Dibanding dengan vaksin kan kita cuman ya uang lah, beli berapa sih gitu seperti itu kan. Makanya lebih bagus kualitasnya donor darah seperti itu ya. Begitu ya kira. Ya, baik Romo, terima kasih. Lalu ini ada yang ingin bertanya, Romo. Ya. Bertanya langsung dengan Bapak atau Ibu Karania. Silakan. Halo, selamat malam. Ibu ya. Ya, selamat malam, Bu. Selamat malam, Romo. Sukihotu. Mau nanya, Ya, Romo. Iya. Tentang tadi contoh yang pertama dari berdana. Itu kan ada berdana orang kaya berdana kepada yang kepada pengemis. Bukankah itu berdana yang bagus, Romo? Itu pertanyaan pertama ya. Terus pertanyaan yang kedua itu tentang berdana yang difoto. Kadang kan gini, Romo, kalau kita kan dibiasakan berbuat baik ya, supaya nanti pada saat menjelang meninggal itu kita mengingat perbuatan baik kita. Ada orang juga berbuat baik itu difoto, nggak semua ingin menonjolkan diri. Kadang dia simpan buat kenangan, nanti suatu saat dia buka-buka album tuh dia bisa berbahagia dengan perbuatan baiknya. Sebetulnya nggak salah juga kali ya, Romo, kalau misalnya ada orang yang berdana tapi di foto kan tergantung niat dan pikiran. Begitu kan, Romo ya? Makasih ya, Romo. Ya. Jadi ada perbedaan ya. Saya jawab yang kedua ya. Memang sih ada beberapa motif ya. Jadi seperti nggak semua orang memang yang dipoto itu kan memang tujuannya untuk supaya terkenal, nggak juga sebenarnya kan. Contoh misalnya kalau saya kadang-kadang itu kalau misalnya kita kan di Kerawang itu ada grup untuk ceramah ke Jawa Barat. Itu kita dana dana di sana di Indramayu. Indramayu itu sudah tidak ada sudah berapa puluh tahun itu tahunan lah nggak ada lagi kebaktian di sana. Tapi kita kemudian dari Kerawang kita buka kebaktian di sana. Memang masih sedikit yang kebaktian, tapi kita sudah buka. Kita membuka orang untuk bisa mendengar supaya agama bisa berputar di kota Indramayu. Kemudian juga kota Kadipaten Majalengka juga tadinya sudah kosong. Kota badanya cukup bagus ya, tapi ternyata dijadikan gedung pertemuan untuk ngobrol-ngobrol aja seperti itu kan, tiap malam kayak Capo itu menjadi tempat pertemuan. Tapi sekarang kita sudah mulai buka lagi. Jadi setiap Capo kita sudah ada kebaktian di sana di Majalengka. Kemudian Jatiwangi itu punya wiharanya terpisah dari bio, dari kelenteng itu terpisah. Tapi nggak ada yang kebaktian di sana. Nah kita buka lagi di sana. Nah Bapak Ibu, waktu pertama kali saya ke sana, saya protes di sana. Saya sebar di grup WA saya sebar di Facebook saya. Nah, cuma dengan motif bukan untuk menonjolkan diri, tapi cuma untuk memberikan motivasi kepada para romo-romo yang lain supaya mereka pun mau ceramah keliling. Nah, ini kan benar tadi gue bilang, ini kan tergantung juga motif juga. Tapi kebanyakan rata-rata orang tuh, terutama di Kerawang juga ada seperti itu grup. Mereka baksos nih ke kampung-kampung dipotek, masukin di Facebook. Nah, kalau memang misalnya orang itu cuman pengen
dipoto cuma buat kenang-kenangan, ya nggak perlu taruh di Facebook lah, seperti itu kan. Tapi kalau memang tergantung motif juga. Kalau tujuannya untuk membuat orang lain termotivasi supaya mereka juga mau berdana, mengadakan juga bakso, itu bagus sekali. Gitu, seperti itu ya. Jadi semua tuh tergantung dari apa kita punya tanah juga sih sebenarnya, seperti itu. Nah, yang tadi pertanyaan yang pertama itu adalah tentang orang kaya yang berdana kepada pengemis. Ya, di sini kita nggak bilang tidak bilang dananya nggak ada manfaatnya. Tapi kita lihat, ya contoh misalnya kalau orang kaya itu kan uangnya banyak. Kalau dana kalau pengemis paling juga ngasih 5.000, kan untuk itu kecil kan, seperti itu kan. Kalau orang yang punya uang miliaran dana 100.000 juga nggak ada artinya. Tapi kalau misalnya diberikan kalau karena pengemis, kita lihat pengemis itu kan belum tentu dia istilahnya baik, ya belum tentu istilahnya baik. Nah makanya dikatakan kalau orang misalnya pemberian kecil, manfaatnya juga kecil. Kalau orang kaya dana cuma 10.000, itu kan buat untuk dia kecil. Kecuali kalau makanya, tapi ini saya garis bawain bahwa itu tidak termasuk nggak tergantung materi ya. Kalau misalnya ada orang cuma punya uang 10.000, kemudian didanakan 5.000, itu sudah pemberian besar, bukan pemberian kecil lagi. Yang sudah pemberian kecil, kalau orang kaya punya uang 1 miliar, dana cuma 10.000, itu kecil buat dia. Tapi kalau orang yang punya uang cuma 10.000, didanakan 5.000, itu besar untuk dia. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian pengemis juga, memang sih pengemisnya kalau kita di sini itu adalah pengemis yang rata-rata istilahnya kurang bagus, seperti itu. Jadi bukan cuma pengemis sih sebenarnya, orang-orang biasa pun, orang-orang ngamen seperti itu kan. Orang ngamen biasanya suka uangnya dipakai apa? Pakai minum-minum seperti itu kan, banyak kan begitu kan. Kecuali kalau ngamennya udah tua lah, mungkin mereka juga nggak minum-minum. Tapi itu saya disitulah maksudnya kenapa disebutnya pemberian kecil, manfaat kecil. Tetap ada manfaatnya gitu. Setiap perdana, bahkan Sang Buddha bilang, jika Anda melemparkan makanan ke dalam sungai dengan harapan makhluk-makhluk yang ada di dalam sungai itu bisa menikmati apa yang dia lempar itu sudah termasuk perdana, seperti itu. Jadi tetap ada manfaatnya, cuma maksudnya kecil itu bukannya ya masih kalau buat bagus sih bagus. Sebuah orang kalau mau berdana itu bagus, tapi maksudnya kalau misalnya berdana seperti itu manfaatnya kecil, gitu, seperti itu. Ya, kalau manfaatnya besar ya kepada biku, kepada orang-orang yang moralnya baik, seperti itu. Ya, seperti itu Bu. Ya, ada lagi nggak pertanyaannya? Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya Romo, terima kasih ya Romo. Ya. Ini ada guru saya nonton nih Pak Selamat Ujali ya, selamat malam Pak. Pertanyaannya habis pertanyaannya. Jadi ini tadi baru separuh ya, karena kita nanti belum menyinggung tentang cara-cara berdana dan manfaat berdana, dan juga saya ada permintaan dari Pak Febi ya untuk membawakan dana paramita sedikit, Bapak Ibu, seperti itu ya. Nanti kita akan bahas perbedaan antara punya dengan kusala dan dengan parami itu apa aja, itu tetap beda ya, seperti itu. Jadi kita bahas ini adalah punya. Dana punya, makanya kita masih ada pamrih yang masih diperbolehkan pamrih, seperti itu. Iya, Romo, maaf ada satu pertanyaan lagi Romo. Iya. Sebelum ditutup, ini tadi saya masih mute ternyata. Ya, ini saya ulang lagi pertanyaannya. Jadi tadi disampaikan oleh Romo ada beberapa cara berpikir sewaktu berdana. Misalnya memberi menenangkan batin.
orang suci di masa lalu juga memberikan dana. Jika kita berdana karena berpikir kasihan kepada orang yang kita danakan, berdana seperti ini masuk ke kategori yang mana? Dan kira-kira akan terlahir di alam mana? Terima kasih, Romo. Itu mungkin itu dana yang mungkin dana yang terakhir ya. Jadi itu termasuk kita lihat kan semua ini adalah sebuah perhiasan untuk batin. Jadi meta itu kan sebuah perhiasan batin. Jadi ini termasuk dan juga sebuah pendukung untuk batin, yaitu ada cita Langkara dan cita apa namanya tadi ini cita Parikara seperti itu. Jadi itu termasuk yang ini yang terakhir ini. Nah, itu adalah merupakan perhiasan untuk batin kita dan pendukung untuk batin kita karena itu meta sifatnya kan ya seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, Romo. Untuk saat ini belum ada lagi. Iya. Iya, karena ini juga waktunya sudah mau kita batas pertanyaannya sampai 21.15, Romo. Sebentar lagi mungkin ada satu pertanyaan lagi nih, Romo, mengenai ini mitos function, Romo. Kan kita banyak mendengar bahwa misalnya function belut untuk enteng jodoh misalnya, terus function apalagi gitu misalnya untuk panjang umur, penyu misalnya untuk panjang umur. Nah, apakah kenyataannya seperti itu, Romo, menurut Romo? Ya, kita ini bicara secara Theravada ya. Kalau kita bicara seperti ini, jadi itu adalah itu cuma mitos aja ya. Yang penting adalah niat. Kalau di dalam ini kita yang penting adalah kita punya cita nakil saat berdana seperti itu. Jadi yang penting itu kita cita nakil kita kalau memang kita untuk mau melepas ya melepas gitu. Tapi memang pangsen itu sendiri itu merupakan suatu karma baik. Kita melepaskan jadi yang akan melepas orang yang hewan yang misalnya sedang diambang kematian kita berikan kebebasan itu adalah karma baiknya itu seperti itu. Jadi mau bentuknya belut, mau bentuknya mau bentuknya penyu seperti itu. Memang sih saya mendengar ada juga teman saya dia waktu itu dia sakit-sakitan, kemudian dia memberi umurnya waktu itu 82, dia memberi juga 82 penyu untuk kemudian dilepaskan ke laut seperti itu, dan umurnya tambah 2 tahun seperti itu bisa. Tapi itu pandangan kalau menurut saya itu bukan karena penyunya, tapi karena dana dia itu kan dana 82 penyu itu kan sangat banyak gitu kan. Jadi kalau misalnya dana ikan pun asal 82 juga nggak masalah sebenarnya seperti itu ya. Jadi bukan karena itu mah cuman itu mitos ya. Mitos itu kan belum tahu benar masalahnya. Kalau misalnya kalau pengen tahu gampang aja. Kumpulin nih orang yang umurnya misalnya 80 tahun, ada misalnya 50 orang. Mereka suruh paksa semua atau penyu. Benar kan mereka akan panjang umur seperti itu. Nah, kalau misalnya benar semua berarti benar. Seperti itu kan cara tesnya kan kita tidak bisa itu kan disebutkan dengan mitos gitu. Jadi kalau menurut saya itu cuma mitos, dengan hewan apapun asal kita mau ya kita bisa seperti itu. Karena memang kalau memang kita ingin sehat, ingin panjang umur ya kita harus pangsen. Ya, Power pernah memberikan ada 4 hal supaya kita bisa panjang umur. Kalau misalnya kita tambah baik untuk panjang umur dan sakit-sakitan, Power ada 4 hal yang harus dilakukan menurut Power. Yang pertama adalah berdana obat-obatan kepada para biku. Atau misalnya kalau ada biku sakit kita obati gitu ya. Kita masuk ke rumah sakit, kita biayain semua itu hal baik yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah kita donor darah. Donor darah juga kan kita menyembuhkan orang-orang yang sedang diambang ajal gitu kan. Kalau nggak ada darah kita mungkin dia meninggal. Nah, dengan donor darah kita menyembuhkan makhluk hidup juga. Yang ketiga adalah kita berdana
Pangsen tadi lepas makhluk hidup yang tadinya 1 jam lagi atau setengah jam lagi nggak kita beli, udah digoreng, udah dimasak, udah dipotong-potong, nah kita selamatin, itu kan sama baik yang juga yang bagus. Yang keempat, nah ini yang Power pernah ceritakan juga, yaitu adalah berdana. Jadi gini, cari orang-orang miskin yang tidak mampu berobat, nah kita biayain dia berobat. Dengan demikian kita keluar uang untuk mengobati penyakit, tapi penyakitnya bukan penyakit kita, tapi penyakit orang lain yang memang membutuhkan. Itu ada 4 buah kama baik yang bisa Power itu bisa memperpanjang atau umur orang, seperti itu ya, begitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya baik Romo. Untuk pertanyaan juga sudah selesai semua, sudah ditanyakan semua, belum ada pertanyaan baru. Berhubung waktunya sudah cukup, sepertinya sesi pertanyaan akan kami tutup, Romo. Ya, terima kasih atas penjelasan. Sebelumnya saya mau ya silakan. Kalau ada nanya lagi, saya mau nanya nih ya. Saya mau nanya kepada yang pada hadir nih. Nanti jawabannya nanti minggu depan. Jadi begini, tadi kita bicara tentang dana. Dana nanti ada yang berdana dan ada juga yang menerima akibat dari berdana. Nah, pertanyaan saya, kita mengerti tentang adanya hukum anatta. Tidak ada aku yang kekal, tidak ada roh yang kekal. Nah, kalau begitu, siapakah yang berdana? Dan siapakah yang menerima akibat dari berdana? Kan nggak ada roh yang kekal. Nah, itu nanti akan kita bahas nanti minggu depan. Jadi Bapak Ibu yang penasaran, silakan ikutin lagi minggu depan ya. Seperti itu. Sekian, Nama Budaya. Ya, Nama Budaya Romo. Ya, terima kasih atas nama sharing dan jawaban-jawaban Romo yang mencerahkan juga. Ya, semakin menarik berarti minggu depan Romo tentang dana dari segi anatta ya Romo, dari segi abhidhamma. Ya, oke. Untuk teman-teman juga terima kasih atas ikut sertanya. Selanjutnya ada beberapa pengumuman sebelum kami tutup. Ya, sebelumnya juga terima kasih juga kepada Pak Febi, Pak Diansyah, juga Romo Selamat Rojali yang telah hadir juga di malam hari ini. Ya, ini pengumuman tentang Dhamma kelas keseluruhannya. Jadi ini dia keseluruhan materi dan pembicara yang akan mengisi Dhamma kelas di Zoom ini. Jadi setiap Rabu malam jam 19.15 sampai sekitar 21.30 ya, tergantung nanti sesi tanya jawabnya. Jadi ada banyak sekali penceramah yang sangat terkenal dari berbagai penjuru di Indonesia juga. Ya, untuk itu ini suatu kesempatan yang baik sekali bagi kita semua untuk mengikuti dan belajar Dhamma dari bertahap, dari yang dasar sampai level yang lebih lanjut. Nanti kita ada sesi prakteknya juga. Jadi teman-teman silakan ajak lagi teman yang lain untuk bersama-sama gabung di sini. Caranya cukup mudah. Cukup ketik tiny.cc/dst/padum di browser Anda. Jadi kalau misalnya buka di HP, di Mozilla atau di Google Chrome, ketik saja. Lalu nanti di enter akan join ke meeting room ini pada waktu yang tertera di sana, yaitu pukul 19.15. Lalu juga WR Padum Utara mengadakan berbagai macam kebaktian online juga untuk mengisi libur COVID ini. Ya, jadi dari Jumat sampai Rabu, Jumat ada kebaktian umum, membahas tema-tema yang umum. Dari Rabu kebaktian remaja, Minggu pagi itu untuk sekolah minggu, Minggu malam itu kita premier rekaman Dhamma dari ceramah-ceramah sebelum COVID yang kita rekam, kita akan siarkan untuk rekan-rekan semua. Lalu hari Senin ada kelas meditasi, Selasa ada kebaktian umum tapi di WhatsApp. Jadi untuk
untuk rekan-rekan Bapak Ibu semua yang mungkin masih agak kesulitan menggunakan Zoom, bisa bergabung di kebaktian WhatsApp, diisi oleh romo-romo yang sangat berpengalaman juga. Lalu ini praktikal Dhamma kelas yang malam hari ini kita adakan ya. Jadi ini untuk teman-teman bisa di screenshot. Jadi kalau mau join nanti bisa langsung diklik aja link joinnya di sini. Nah, maksudnya diketik di browser. Ya. Lalu WR Pondok Mutiara juga memiliki beberapa media sosial. Jadi fungsinya untuk membagikan informasi-informasi kepada rekan-rekan semua. Jadi jika ingin memerlukan ada yang ditanyakan, bisa menghubungi WhatsApp, di chat ya, nomor 0819 0606 809, dan ada juga Instagram dan YouTube. Mengenai Instagram ini menampilkan info-info acara terbaru, dan YouTube menampilkan kegiatan-kegiatan ceramahnya. Ya. Lalu Wihara Pondok Mutiara juga mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama melatih kemurahan hati, menanam kebajikan sambil mendukung penyebaran Dhamma melalui Wihara Pondok Mutiara dengan berdana ke rekening BCA 8820313 900 atas nama Perkumpulan Buntek Bio Wihara Pondok Mutiara. Jadi nanti setelah saat berdana harap ditambahkan angka 3 di belakangnya, misalnya 10.000 3 atau 20.000 3. Ya, tidak masalah, jumlah berapapun sangat bermanfaat bagi perkembangan agama Buddha di Wihara Pondok Mutiara. Ya, sekian pengumumannya. Selanjutnya kita bersama-sama membacakan aspirasi dan pelimpahan jasa atas jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Semoga jasa kebajikan yang kami perbuat menjadi landasan yang kuat bagi tercapainya magga, pahala, dan nibbana. Dan kami limpahkan semua jasa kebajikan kepada semua makhluk, khususnya kepada almarhum Bapak Podiman, almarhum Bapak Pandit Jinaratana Kaharudin, dan para leluhur kami, serta para dewa yang berada di sekitar sini. Dan semoga semua makhluk menerima sebesar jasa kebajikan yang kami kumpulkan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, damai, dan bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk secepatnya mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu.